Lek manusia hanya insting, dia kebelet langsung telek. Iya. Oh iya. Kan dipikir, Iya, iki aku ngelek nang ndi. Iya. Tuh. Wah, iki aku instingtif saiki iki. Pengen apa? Angin semilir, mari mangan bakso, Iya. pengen turu aku. Makanya iku lek aku sering Iya, senengane Mas. iku dipotong TikTok lucu. Apa sih? Ini iki lho. Jadi apa ya meskipun nggak wajib ya wis lanjut aja ya. Lagi seneng-seneng ya. Butuh, Mas, Butuh. butuh. Oke, selamat datang kembali. Halo semuanya di Dosa Asal. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya Indra dari Paroki Santo Yakobus. Saya Elva dari Sakramen Maha Kudus. Saya Opang dari Sakramen Maha Kudus. Saya Yudit dari Aloysius Gonzaga Surabaya. Ya. Jadi kali ini di Dosa Asal kita bakal ngomongin tentang fenomena yang sering terjadi, yang marak terjadi adalah hubungan tanpa status, khususnya dalam ATS. konteks anak-anak muda ya, ATS. Entah itu yang baru saja puber, sudah suka sama satu Lawan jenis. satu lawan jenis, terus pengen deket, tapi deket aja udah. Deket terus ganjet. Ada yang HTS, ada yang FBB. Wah. Friends with Bobo. Apa? Friend with Friends with Bobo. friend Friends with Bobo. majalah. Friends with benefit. Majalah. Friends with benefit ya Mas ya. Ya, friends with Friends. Hubungan yang berteman tapi saling mengambil keuntungan. saling mencari keuntungan aja. Jadi kalau disebut pacaran nggak mau tapi kirimin GoFood dong ngono. Nah. Kan iku Isi saldo dana Anu, dong. isi saldo dana. Simbiosis mutualisme ya. Iya. Iya. Simbiosis. Iya. Tapi ya memang piye mo? Ya dulu pacaran waktu, itu loh mo. waktu Atau- saya masih kuliah, sebelum saya masuk seminari, teman-teman saya banyak gitu. Biasanya adik kelas dengan adik tingkat dengan kakak tingkat gitu. Yang adik tingkatnya itu punya sepeda motor, Nunut. ya apa? Nganter setiap hari, terus yang adik tingkatnya dapat keuntungannya, dapat apa? Paper Oh. dikerjakan tugasnya. Ya, Jadi saling ya. menguntungkan. Nanti setelah lulus kuliah, Itu lawan jenis, mereka Bo, ya? lawan jenis. Setelah lulus Lawan kuliah, jenis, mereka ya? kembali ke pacarnya masing-masing dari tempatnya. Hah? Loh iya, Iya kembali kan, ke benar. misalnya yang satu Oh. dari Jawa, yang satu dari Kalimantan. Yang dari Kalimantan yang pulang ke Kalimantan, di sana sudah ada pacarnya. Di Jawa ya dengan orang Jawa. Wis Tapi selama waktu mereka- kuliah itu Oh. ya seperti orang pacaran. orang pacaran gitu. Gitu. Saya pikir juga tapi pacaran. tanpa status. Enggak juga, kayaknya mereka ya enggak pernah mengakui Ya. kalau itu pacarnya itu enggak pernah. Tapi saling simbiosis mulut. Ya, saling menguntungkan. Tapi karena wongnya alim, kompensasinya paper, Pak. Iya. Lek Kalau gak yang- alim kompensasi ini martabak. Martabaknya lo sak bakule gak alim kan. Jadi sebenarnya Ngerampok jenenge. sebenarnya lek di Katolik tuh lek pacaran ini menjelaskannya gimana, Pak? Ya pacaran itu masa pembelajaran ya, orang Orientasi. tapi bukan orientasi seksual, bukan. Maksudnya Masa orientasi coba-coba siswa. dulu, enak apa enggak, cocok enggak, bukan gitu. Oke. Tetapi lebih menjajaki kepribadiannya, karakternya, terus bagaimana orang belajar berkomitmen, harus setia dengan satu pasangan. Nah, itu kan juga perlu persiapan yang cukup, walaupun tidak wajib. Gereja Oke. Katolik tidak mewajibkan orang pacaran, ada yang langsung menikah ya ada. Oh. Ada. Dan juga ada masa tunangan juga kan, masa tunangan. Iya. Lah Romo kalau menyikapi hubungan tanpa status gitu mo, itu gimana sih mo? Yang dititik beratkan itu apa ya, statusnya atau Ya lebih komitmennya lebih ke atau komitmen. apanya? ini. Ya, kita orang Katolik itu jangan mau cari enaknya saja ya. Motivasinya mungkin banyak, tapi jangan sampai orang yang hubungan tanpa status itu supaya nggak mau berkomitmen aja, nggak mau repot aja. Nah, itu. Ya take and give ya, hanya mau kesenangan sesaat, rekreatif. Nah itu yang nggak boleh. Sementara kita orang Katolik kan salib ya, harus mau melewati proses yang nggak mudah, yang berat. Ya, Yesus sendiri mengatakan kamu harus berani menyangkal diri, memanggul salib dan
mengikut Ngikut, ya. aku. Menyangkal diri itu gimana maksudnya? Menyangkal diri itu artinya ya misalnya dalam suatu hubungan kan kita tidak selalu akrab atau selalu seneng, selalu apa ya, nyaman Oke. dengan pasangan kita. Oke. Berusaha setia kan nggak selalu enak toh. Iya, Kadang ada rasa jengkel yang ingin meninggalkan dia. Lah menyangkal diri itu seperti itu. Aku ingin meninggalkan dia, tapi aku sudah berkomitmen untuk setia. Itu menyangkal diri. Berusaha untuk mendisiplinkan hati, menenangkan batin. Sebenarnya aku sudah nggak suka, tapi aku sudah harus berkomitmen dengan dia gitu kayak. Lagi jengkel, aku harus memaafkan dia. Itu menyangkal diri. Kan? Itu semua yang ada dalam fase dimana kalau kita mau komitmen dengan satu orang ya, Mon? Ya betul. Nah memang nggak ada larangan ya hubungan tanpa status, tetapi dipertanyakan sebenarnya motivasinya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya jengkel, terus oke, aku harus memaafkan dia. Itu kita nggak boleh jengkel atau ya udah jengkel tapi ya udahlah tak Ya maafin. jengkel, terus kita butuh waktu, terus setelah Ah. itu berusaha untuk kembali Itu harus diomongin. rekonsiliasi. Ya sih, iya betul. Itu harus diomongin supaya tidak terjadi penyangkalan diri itu tadi atau gimana? Menyangkal diri itu artinya sebenarnya kita ya misalnya sekarang aku sebenarnya lapar ya, Iya. lapar, Ah, ah. tapi karena ada nilai yang lebih tinggi yang ingin saya kejar, maka saya menyangkal diriku untuk tidak makan. Oke. Karena saya aku kan ingin makan. Nah, Ah. seperti halnya dalam hubungan, sebenarnya aku tuh sudah jengkel sama dia. Aku sudah tidak mudah untuk memutuskan untuk meninggalkan pasangan gitu loh. Oke. Tetapi harus menentangkan diri dulu. Ini memang aku sungguh-sungguh memang sudah tidak cocok atau sebenarnya hanya perasaan emosi sesaat saja gitu. Jadi tidak begitu mudah gitu loh. Mungkin orang yang dalam hubungan tanpa status itu kan pokoknya nggak cocok ganti, nggak Ya, senang sedikit ya. ganti. Ya. Akhirnya orang itu mendasarkan tindakannya dari Kesenangan. perasaan. Nah. Perasaan kan labil dan itu sesuatu yang sangat hewaniah ya kan. Hewaniah itu ya binatang itu kan ya pokoknya nggak seneng ya pergi dia instinktif lah. Manusia kan tidak bertindak berdasarkan insting. Kan punya ini. Punya akal budi, Ya. hati ya. Lek manusia hanya insting, dia kebelet langsung telek. Iya. Oh iya ya. Kan dipikir, Iya, iki aku benar. telek nang ndi. Iya iya iya. Tuh. Wah, iki aku instingtif saiki. Pengen apa? Angin semilir, mari mangan bakso, Iya. pengen turu aku. Nah itu tadi apa namanya perasaan itu datang dan pergi, tapi komitmen itu adalah kesadaran. Jadi makanya kalau di era modern tuh pacaran tuh apa semacam tanda kutip semacam kewajiban gitu supaya kita bisa belajar komitmen itu. Karena kalau HTS itu ya pokoknya aku selama masih seneng ya sama kamu. Tapi lek susah aku tak golek wong liya gitu. Ah. Padahal lek pernikahan kan nggak gitu. Ya. Pernikahan kan sedih dan senang, malang dan untung, sehat dan sakit loh. Lek kita nggak pernah belajar untuk senang dan sedih, bahaya nanti di pernikahan. Oh, aku seneng tok sama kamu. Lek kamu membuat aku sedih cerai, wah bahaya malah. Makanya Jadi orang Katolik lebih ke situ ya, lebih ke Lebih situ. ke situ. Ya ya ya. jadi tidak hanya menuruti perasaan yang datang dan pergi itu. Kamu mungkin hari ini jengkel sama istrimu, tapi kamu punya kesadaran aku harus komitmen nih. Aku nggak boleh menyerah sama istriku. Ya ya. Lalu nuruti jengkel lo langsung cerai nyambung ya. Repot penghulune, Pak. Kan sakno, maksud iki lak wingi wis iki. Makanya ya ini modern, tapi kalau ajaran iman kan memang nggak ada kewajiban untuk pacaran. Pacaran. Tapi kalau di dunia modern kan butuh kita itu untuk kenal dulu lah, gak langsung ujuk-ujuk ketemu langsung ayo tunangan yuk, ngono kan. Wedi kan. Benar. Ketemu Gak nang- eru. Heeh. Ya wis kenal dulu lah 3 bulan berapa. Seneng ngentutan apa gak? Lek ngentut Lek ombel didilat mana apa gak? Ah, ya itu sih apa menurutku itu sih, tapi fenomenanya hubungan tanpa status. Nah ini kan yo meresahkan gitu karena akhirnya jadi itu pokoknya sing menguntungkan iki sing bikin aku happy iki. Lek iki wis gak memenuhi pindah. Iya. Nah malah gak sehat tuh. Nah, kalau misalnya sudah komitmen seperti satu sama lain terus apa itu namanya? Ngasih barang gitu. Komitmen Barang yang Oh, Kayak- memikat hati dengan
Memikat Benda. hati dengan benda. nukok nota. Ya, Nah, itu sesuatu yang wajar kok. Wajar ya, Mo, ya? Apa yang salah dari itu? Tapi biasanya dimanfaatno mo. Siapa yang Si cowoknya itu, jadi dimanfaatkan oleh oleh si ceweknya iki si aku cewek itu? dia gak seneng tapi aku tukok Ya, notas kok. itu berarti Nah. PHP itu ya? iya Ah. iya iya iya. Iya, masuk PHP itu, Mo. Nah, Si cowok itu, merasa ceweknya nah, kalau memanfaatkan relasi itu ya jelas itu enggak benar itu. Memanfaatkan perasaan orang lah, maksudnya kan gitu kan. Untuk Nggak bisa. Ya untuk kepentingan Kepentingan untuk pribadi. kepentingan pribadi. Sementara si cowoknya itu atau si ceweknya yang sebaliknya begitu sudah memang ingin menjalin relasi yang serius, cinta sungguhan tapi dimanfaatkan. Tapi ya memang sulit ya. Bagaimana kita tahu? Dan motif orang dan gitu. ada loh yang dia tahu kalau dia dimanfaatkan dia Tapi Suka-suka. dia happy-happy Nah, iya, aja. iya. tetap aja. Bener, Gimana? iya. Saking sugih. Kalau dia Saking merasa suki. yos nggak apa-apa, yang penting dia mau sama saya loh gimana? Bener. Iya iya iya. Bener. Ada Tapi juga. ujung-ujungnya juga mungkin mau itu bukan hanya sekedar itu ya, Mo ya. Maksudnya bukan kebutuhan fisik ya, mental ya, tapi kayak kebutuhan biologis kan. Ujung-ujungnya di sana kan pasti. Oh iya, ya kecenderungannya kan mesti objek Kecenderungannya seksual. dalam semua hubungan tanpa status ataupun juga FWB tadi. kan pasti ujung-ujungnya akan ke arah Iya. Iya seksual. iya 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 iya. nggak Ya. mungkin enggak kan. Iya, Atau iya, kesenangan nih lah. Kalau ujung-ujungnya itu sih semua relasi entah ada statusnya, entah pacaran kan ya tetap ada Berarti- Tetap ada unsur berarti- itunya. ada unsur itunya. Berarti yang salah kan ujungnya kan, Mo. ujungnya kan ke situ Hasilnya. juga. Ya, yang salah kan di situnya kan. Maksudnya Kalau misal katakanlah kita Ah. FWB, katakanlah kita pacaran, katakanlah kita Tunangan. apapun itu ya, tunangan. Kalau belum menikah, kan ujung-ujungnya kan yang salah adalah di kebutuhan biologis tadi itu kan. Misalnya seks bebas atau apa. Tapi kalau selama tidak ada kecenderungan ke arah sana, ya nggak ada salahnya kan, Mo. Iya, iya. Ya, makanya tadi motifnya apa? Dan sekali lagi relasi entah pacaran atau hubungan tanpa status itu apakah itu mengarah pada pembentukan diri, keutamaan untuk setia, apakah arahnya ke situ ya. Tapi kalau suatu relasi terus Ujung-ujungnya yang negatif. hanya selalu negatif dan dia hanya memenuhi apa? Hasrat Keinginan. konsumtifnya saja, hedonisnya saja, atau nafsu biologisnya saja, ya sudah itu bukan Ya salah. ya, Ya keliru. pernikahan kalau cuman orientasinya seksual ya salah kan? Ya, Ya toh. ya, ya. Ya sama. Jadi bukan apa namanya? Ya maksud dan tujuannya sekali lagi maksud dan tujuan. Makanya dalam perkawinan Katolik jelas ya. Perkawinan Katolik itu sakramen. Sakramen itu artinya Sakramen dengan pernikahan. perkawinan ini ya orang itu bisa melihat oh ternyata Allah yang mencintai manusia, cinta yang abadi kekal dan tak berubah itu nyata real. Ada. Ada. Lah, sementara yang seperti itu tadi kan perkawinan yang rekreatif atau relasi yang rekreatif. Sejauh aku senang, memuaskan saya, aku lanjutkan. Enggak, aku tinggalkan. Tinggal. Kayak main video game aja kan. Iya iya iya. Gitu. Ya, itu yang nggak dibolehin Itu yang nggak sebenarnya. dibolehin. Makanya di janji pernikahan tuh ya itu jelas itu. Dalam untung dan malang, sehat dan sakit, Suka dan duka. suka dan Suka dan duka duka. beneran. Nah kita mungkin latihannya waktu pacaran itu, waktu situasinya malang, waktu untung ya kita seneng, tapi waktu malang ya kita mulai belajar caranya. Waktu Malang ya mungkin Batu mungkin deket ya, Mas ya. Singosari sih lebih. ke- Keluarnya Singosari. Lebih ke Mas. Singosari. Keluarnya Singosari terus lurus terus Batu kan. Bener. Balas Gombrek. Balas gombrek. Wah, balas kelombrek kejauhan. Iya, Balas Kelombrek Tempatnya kejauhan. Opang itu mau. Balas Tempatku, Kelombrek. tempatku. Opang tinggalnya daerah Ah. sana. Iya, Pesapen, Bangkingan. Berarti ya, Nama-nama unik. berarti mungkin yang bisa yang bisa tak ambil adalah dari mau pacaran, mau komitmen sama seseorang itu arahnya bukan hanya sekedar untuk rekreasi, untuk rekreatif, tapi arahnya ke Ini peningkatan kualitas diri. Nah, Jadi itu. pribadi yang semakin dewasa, menerima satu sama lain, mengenal, ya itu ya. Itu arahnya harus ke situ. arahnya ke situ. Bisa memperbaiki diri sendiri. Nah. Betul. Lah kalau sudah
baik diri sendirinya sama ini ya udah baik terus udah dadah gitu terus cari yang lain gimana itu juga salah atau gimana mau ayo Ya, Masa ono ngono? lah biasa nih ya kalau ya, memang dia memang nggak menemukan itu kan Iya, ya, nggak ya nggak cocok, apa-apa iya. ya namanya masa penjajakan pengenalan. Tapi bukan berarti terus begitu mudahnya begitu iya kan? iya iya makanya Begitu mudahnya ya, apa motifnya kan? Selama pacaran dengan kamu, aku akhirnya belajar menjadi pribadi yang sabar. Oke, selesai. Tinggal. nah sekarang aku mau naik level, Naik level. aku mau cari jadi yang bertanggung jawab. Aku sudah sabar dan bertanggung jawab. Cari lagi, nggak oleh ngonde ya. Aku biasanya sering ngomong ke teman-teman OMK, fokusmu di usia sekarang itu self development. Salah satu self development itu ya kuliah, kerja, melok panitia, melok proyekan dan pacaran. Itu membentuk kamu juga. Pacaran tuh kelihatannya sepele hai, membentuk karakter. Ya apa lek kamu dihadapkan berdua situasi lagi sulit ya apa. Nah, itu latihan kan. Oh, kudu ngene, kudu ngene. Lek lagi mangkel ya apa? Berdua podo mangkele, podo jengkele. Nah, itu latihan, itu self development, pelan-pelan ditempa supaya engko lek menikah iku gak gampang mutung iku. Kamu spray gak ditoto, cerai. Sakno romone kan. Iya iya iya. Ini cerainya karena apa? Spray ini gak ditoto kan. Anduk gak digantung no. Gak digantung. Malah. Hubungan sing digantung. Wow. Makanya iku lek aku sering Ini senengane Mas. iku dipotong TikTok lucu ya. Apa sih? Ini lho. Jadi apa ya meskipun nggak wajib ya wis lanjut nasi aja. Lagi seneng-seneng ya. Butuh. Jadi meskipun nggak wajib tapi kita perlu apa tidak Perlu mengenal, lalu perlu tidak komitmen. belajar berkomitmen, belajar mencintai. Jadi nggak cuman aku dicintai enggak, tapi aku mencintai, berkorban. Belajarnya ya dari mungkin ya proses pacaran itu. Supaya gak tiba-tiba apa ujuk-ujuk langsung nikah ngono. Lek langsung cocok ya wis puji Tuhan apik ya. Ono sing belum pacaran tapi langsung nikah, pacaran setelah nikah ya apik kan. Ada. Iya. Ya wis ya puji Tuhan lah lek ngono. Maksudnya iso saling lebih mengenal. Bekalnya apa mau? Untuk anak-anak OMK. untuk arek-arek lah istilahnya. Bekal untuk arek-arek yang ingin berpacaran. Ya itu tadi sekali lagi Pengen berpacaran, Rek. motivasinya harus motivasi yang positif ya. Motivasi rohani itu bagus sekali ya. Artinya seperti Yesus yang berusaha untuk mengenal domba-dombanya, seperti gembala yang ingin mengenal domba-dombanya, mengantarkan ke padang rumput yang hijau. Motivasinya harus itu. Semakin mengenal diriku, mengenal pasanganku dan membawa diriku dan pasanganku pada keselamatan. Bukan malah sebaliknya gitu. Begitu saja, Mas. Siap. Ya, semoga menjawab ya Ki yo. Pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya kita pacaran itu harus ngapain sih? Harus Pacaran berapa tahun? Saya pacaran 3 tahun, Mas. 4 tahun. 3 Saya 4 tahun tahun usia juga. anak saya. Oh, Jadi saya iya. pacaran setelah menikah. Oh iya, Mantap. Nah, ini bagus. yang baru saya sebut tadi. Iya, bagus sekali. Tapi sebelumnya aku setahun sih. setahun ya. Berarti 4 tahun. mengenal. Mengenal. Ya tahu saya juga nggak ada kata mau nggak jadi pacarku gitu, nggak ada gitu. Nggak ada ya. Nggak ada nikah gitu ya. Ya setahun itu kenal, Ah. baru setelah itu menikah. Oh. Saya juga sama. Aku kan terinspirasi dari Oh, Indra iya. Pramujito. Semakin mengenal diri, Semakin mengenal diri. Aku kan ngeliat semakin mengenal diri. kok seru sekali ya Indra Pramujito ini Itu pacarnya kayak pacaran begini. atau karena yang lain itu? Enggak, itu Semakin karena mengenal pacaran diri. itu. Itu karena pacaran. Semakin mengenal diri. Iya, saya mengenal diri saya dan mengenal jeroannya. Luar dalam. Luar dalam, Paru, hati, limpo. ginjalnya itu konsen ada 4-5 Tapi ya. buat teman-teman UMK yang punya pertanyaan seputar apa ya? Keresahanmu sebagai muda-mudi betul. Katolik. Ataupun juga seputar keresahan tentang Iman. pacaran. Oh, tentang pacaran. Tentang pacaran. Saya boleh nggak sih mau kayak gini mau? Saya tuh kadang gini-gini aja loh mau gini-gini. Gimana? Itu boleh tanya ya mau ya? Boleh. Boleh tanya, silakan email di bawah sini. Boleh nggak saya sebulan sekali minta ngisi pulsa? Tapi 2 juta. Misalnya ngono. Pulsa apa itu? Itu menafkahi apa? Ngono kan. Kan iso pertanyaan ngono. Iya. Mau saya pacaran mau gandengan tangan aja boleh nggak mau?
Biasanya modusnya pas misa doa Bapa kami. Sampai salam damai. Modus. Modus. Nanti dilanjut no sampai nang omah. Sampai anak domba Allah. Terima kasih, sampai jumpa lagi Bapak. Sampai anak domba Allah.